Ini sahabat ya, saya berada dari kebun. Jadi apa aja di sini sudah saya tanami ya, cengkeh, durian, pisang ya untuk di blok ini. Karena saya tiap harinya pindah-pindah lahan terus ya, untuk terus merawat, mengontrol tanaman saya. Dan yang belum kepupuk saya pupuk juga. Jadi setiap tanah itu kita tanami oke ya, maksudnya bisa tumbuh dengan optimal. Asal unsur hara di dalam tanah itu sendiri memang tercukupi ya. Kalau tanahnya itu tidak sehat, walaupun ditanami satu pohon tanaman itu pertumbuhannya tidak akan optimal, sahabat. Karena berhubung tanahnya di sini masih sehat, ya gembur, unsur haranya juga banyak, ya tanaman apa aja tuh tumbuhnya tidak sulit, begitu. Dan sekarang saya akan lanjut melakukan pemupukan bagian atas ya sahabat. Pemupukan pohon cengkeh agar berbuah lebat seperti pohon cengkeh-cengkeh saya sebelumnya. Yang di usia remaja sudah terbukti buahnya juga lebat. Ya, untuk melakukan pemupukan buah dengan syarat di atas 3 tahun untuk pohon cengkeh usianya. Dan untuk waktunya juga cuaca, kita bisa dilihat cuaca sekiranya sudah tidak mulai ekstrim musim hujan atau akhir musim penghujan, baru kita melakukan pemupukan buah, itu syaratnya. Ya, jadi begitu sahabat. Pohon pisang di bawah itu pada berbuah lagi. Ya, saya melakukan pemupukan dengan pupuk NPK Pons KB yang bersubsidi dari pemerintah. Oke, saksikan terus video sampai selesai. Saya akan lanjut melakukan pemupukan tanaman cengkeh di usia remaja agar berbuahnya lebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani Rudian. Ketemu lagi di channel saya Rudian Putra. Sini saya akan menginformasikan sekaligus memupuk pohon cengkeh yang usia remaja supaya dia belajar berbuah ya. Berbuah itu gak tanggung-tanggung lah gitu kan. Maunya lebat. Jadi kalau pohon cengkeh usia remaja seperti ini, seumpamanya berbuah 1 kilo 2 kilo ya. Jadi kalau skalanya besar ya, tanamannya itu banyak misalkan ya 100 pohon aja 2 kali 100 itu lumayan ya, 2 kintal 2 kintal dikali ya basah ya, harga basah 50.000 itu berapa kan ya, lumayan lah, hitung-hitung duit nemu gitu kan. Nah di sini kan tuh contoh berbuahnya tuh, itu yang kemarin di bawah ini ya, lahan bawah dekat sungai itu berbuah juga di usia 3 tahun lebih. Padahal curah hujan ekstrim sekali. Cuma itu hari ketika ada kemarau di tahunnya lalu, saya pupuk dengan pupuk NPK Ponska. Ya dengan NPK Ponska saja. Lalu saya tebar pupuk, kemudian saya siram, kan begitu. Nah di sini saya masih membudidayakan pohon cengkeh itu ya. Tidak saya mau niat diganti dengan tanaman apa-apalah, kecuali tanaman ini roboh atau mati karena penyakit ya, begitu. Kan kebanyakan sekarang orang diganti dengan tanaman durian. Ya itu sih masing-masing orang berbeda ya. Cuma hanya saja nanti saya khawatirkannya, orang sekarang lagi booming nanam durian, kemudian harga durian premium itu kedepannya sudah tidak mahal lagi. Nah ketika orang menebang-nebang pohon cengkeh, ya saya tetap melakukan perawatan, penanaman ya, masih membudidayakan pohon cengkeh itu bertahan, tidak terpengaruh atau gimana ya oleh monopoli harga, itu biarinlah. Saya tetap rawat ya. Nanti yang biasa memonopoli harga itu sendiri susah ya, akan saya timbun masalahnya, dan akan saya informasikan juga ke para petani. Ketika harga jual murah itu ya, mudah-mudahan itu petani itu ya apa ya, mau ini sahabat apa, mau sabar nunggu harga berikutnya. Tapi cengkeh itu ibarat padi, kalau dikeringkan tuh lama, tidak akan busuk lagi dia berbuah. Ini kalau yang udah dewasa seperti ini sahabat, jangan dibilang. Nah kalau seusia ini, seusia tanaman cengkeh sini, pertama kali saya resign kerja dari perusahaan, saya nanam, terus lakukan perawatan. Dari bibitnya aja itu hari 15.000 kalau tidak salah. Alhamdulillah pertumbuhannya seperti ini. Nah
saya akan melakukan pemupukan dengan pupuk NPK Ponska yang sudah saya siapkan seperti ini. Sebenarnya untuk membuahkan dengan pupuk NPK Ponska saja sudah cukup, sahabat. Dan jangan lupa lakukan pembersihan gulmanya, kemudian melakukan pengeburan. Di sini gulmanya saya biarkan di sini aja, biarkan di sini, nggak usah disapu. Nanti dia akan jadi kompos sendiri. Makanya tanah saya walaupun banyak batu tapi empuk kan gitu. Seperti di kasur spring bed. Nah, seperti ini ya pertumbuhan. Yang penting kan tanaman cengkeh ini dirimbunkan dulu ya daunnya. Ketika dia sudah rimbun daunnya maka mengeluarkan buahnya juga pada waktunya tuh saat lebat, karena di ujung-ujung daun itu ya bunga buah cengkeh itu sendiri keluar. Oke, ini ciri-ciri cengkeh yang udah siap kita buahkan misalkan di air musim hujan, dan daunnya bisa dilihat daunnya ya sudah mulai tua begini, ya biarin aja yang keluar terubus baru. Nanti di tahun depan kan dia saya harapkan ini buahnya tahun depan kan gitu. Nah makanya itu syarat untuk melakukan pemupukan buah itu diusahakan, walaupun sekalipun itu pupuk murah tidak ternama ya, diusahakan air musim hujan, karena sekarang hujan tuh sudah mulai berhenti. Air musim hujan, kalau 1 kali 2 kali ada hujan wajar ya, hitung-hitung ya dia meleburkan itu namanya pupuk ya. Begitu, kecuali sahabat mau ngocor langsung ya, ngocor langsung dengan air. Cuma kan itu yang dikhawatirkannya mudah terbawa erosi air hujan kalau udah dipertigasikan. Kecuali dipertigasikan itu secara pengecoran di musim kemarau, dia tidak dikhawatirkan hanyut oleh air hujan kalau sudah kemarau ya, karena kita melakukan penyiraman juga tuh teratur biasanya seperti itu. Itu contohnya ya yang di video kemarin tuh sudah belajar berbuah tuh. Coba kalau bayangkan 100 pohon, masa sih petani nggak mampu kalau untuk ukuran petani yang berhektar-hektar ya. Karena harga cengkeh ini kan murah, bibitannya beda dengan durian. Kalau durian kelenger, kalau kita beli bibit 100 aja dikali 200 ribu berapa, belum upah ini, upah untuk orang yang menanam kan, itu biaya perawatan. Makanya itu jauh lebih mahal ya pohon durian itu biaya perawatannya. Kalau cengkeh itu yang penting kalau lening bersih, cukup dipupuk dengan pupuk urea misalkan ya, pertumbuhan tuh dia sudah mau. Nah ketika dia usia udah 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun siap kita buahkan dengan pupuk NPK Ponska saja. Jadi sahabat, kalau saya mau shoot ini tanaman cengkeh saya di sini, wah kalau saya dibilang lah banyak sekali sahabat ya, banyak sekali. Jadi kenapa saya banyak tanam itu kan murah ya bibitnya, kemudian saya juga suka nyemai kan begitu, suka menyemai dan menangkar juga. Nah ini dengan garpu ya, garpu tuh boleh dilihat. Yang penting ada celah untuk menyimpan pupuk nanti ketika saya tebar di sini. Oke, sama durian juga begitu. Jadi kalau pakai alat cangkul seperti garpu itu jangan dalam-dalam ya, jangan dalam. Di luar pas ujung kanopi daun aja. Jadi kalau kita garpu terlalu dalam, takutnya keangkat ini, putus-putus akarnya dan roboh tumbang ya. Nah seperti itu. Jadi saya tidak akan diganti dengan tanaman durian ketika tanaman cengkeh ini selagi masih produktif, kecuali mati roboh ataupun mati kena hama, faktor alam seperti angin ya, begitu, cuaca dan lingkungan. Ya, selama dia masih produktif seperti ini, wah, enggak akan ada niatan untuk saya melakukan penggantian terhadap tanaman cengkeh. Biarin orang lain mau ganti-ganti semua, tidak masalah. Setiap orang beda-beda prinsip. Cuma kalau durian penting kan durian ada, cengkeh ada, alpukat ada ya. Kalau mau ya tanya jeruk sekalian. Cuma kan waktunya saja saya yang merawat yang sudah ada aja. Ya nggak terlalu mau berambisi ya, sesuaikan dengan kapasitas kemampuan saya. Ketika saya nanti berambisi di luar batas kemampuan saya, wah itu celaka ya, celaka karena setiap manusia masing-masing memiliki batas kemampuan. Nah untuk melakukan pemupukannya ya, lakukanlah 1 gelas air minum yang ukuran sedang, yang ukuran tanggung itu, jangan banyak-banyak juga, tiap 3 bulan 1 kali aja. Nah habis ini nanti menyusul 3 bulan kemudian pupuk dengan pupuk Ponska juga. Nah di sini Ponska bukan untuk melebatkan buah saja, melainkan dia akan menghijaukan daunnya juga, memperkuat daripada serangan hama. Celah-celahnya seperti itu. Kemudian tidak mudah ya terserang oleh penyakit dan bisa menghijaukan pada daun cengkeh di sini juga. Nanti ciri-cirinya cengkeh itu kekurangan nutrisi kan bisa dilihat dari daun. Jika daunnya itu
kuning dia nagih ya nutrisi. Ini kan pupuk untuk pupuk buah NPK Ponska. Jauh lebih bagus NPK ini. NPK putih itu Ponska Plus. Cuma itu kan di luar subsidi harganya. Oke. Sahabat. Mungkin sampai sini dulu ya. Untuk pemupukan tanaman cengkeh yang belum berbuah. Kalau yang sudah berbuah jangan sahabat ya. Mohon maaf, jangan lakukan pemupukan. Nanti dia gugur ya, karena di sini ada nitrogennya. Yang belum dipupuk, yang belum berbuah aja yang kita pupuk. Oke, baik. Jadi hanya itu saja sahabat. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton dan mendukung channel saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikannya dan dimudahkan segala urusannya. Dan jika ingin ada yang bertanya, silakan bertanya. Ya, mana tahu saya lupa untuk menyampaikan. Dan silakan kritik saran yang membangun, tulis kolom komentar. Sekaligus yang bertanya juga, insya Allah akan saya balas demi semampunya saya. Ya, jadi seperti ini nih perawatan pohon cengkehnya. Dilatih untuk dia berbuah. Oke, jadi kalau harga itu jangan takut ya. Jangan takut. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya. Jangan terpengaruh. Oke. Untuk para petani cengkeh khususnya. Semoga berjaya dimanapun berada dan tanamannya pada sehat semua. Saya doakan. Dan secepatnya yang belum naik haji atau berangkat umroh. Amin. Terima kasih dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.